asistennya si Lukas. Tapi yang abang sampaikan tadi dia Saulus bang. Tapi terakhir dia ngomongnya setelah Roma baru Paulus nyambung. Sambungkan aja Saulus. Ini kok di belakang Saulusnya tertulis. Padahal ya berukuknya coba tunjukkan ke saya bang. Di luar ayat itu di mana disebutkan Paulus itu nabi? Bung, yang mengatakan dia nabi itu kan kitab Anda sendiri. Sekarang kalau sekarang saya bantah bahwasanya tunjukkan di luar yang abang bilang tadi itu kan saya bilang Saulus ya, di luar itu minimal 2 lah, nggak usah 3 lah, 2. Satu sekarang lagi begini, Paulus itu sebagai nabi di mana? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Memberikan kepada pintar mengajarin gitu loh. Tak ajarin. Ya. Di dalam kitabnya Yahudi tradisi kenabian bilangan 12 nomor 6 berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Paulus memenuhi syarat enggak untuk jadi nabi? Di mana? Bilangan 12 nomor 6. Apa hubungannya dengan itu? Enggak, saya tanya dulu. Kita berbicara mengenai definisi yang Anda bangun tadi. Nabi adalah menerima firman untuk dirinya sendiri. Kalau rasul menerima firman untuk orang lain. Dengar bang abangku ya, kalau mau bicara tentang kitab Paulus saja, jangan dijak ke penjara lama, nggak nyambung. Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah mengajar, menyampaikan kepada umat. Dari mana dia dapat wahyu itu? Iya, contohnya apa Nabi Anda lah. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang Rasul ini ketika menerima wahyu, apakah hanya untuk orang lain dan bukan untuk dirinya? Dua-duanya. Nah, berarti dia adalah Nabi. Lah, Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Berarti dia adalah Nabi dan Rasul. Belum paham? Makanya Rasul itu kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi. Makanya dalam surat Paulus itu 1 Korintus 12:28 itu Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama Rasul, kedudukan tertinggi. Setelah Rasul, Nabi. Untuk menjadi Rasul harus Nabi dulu. Karena posisi Rasul itu kudu wajib menerima wahyu dulu. Bagaimana mau jadi Rasul kalau dia tidak menerima wahyu? Nah, wahyu yang diterima untuk dirinya Nabi dong. Untuk orang lain Rasul dong. Berarti dia adalah Nabi dan Rasul. Sekarang kita lihat dalam 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Pertanyaan saya, apakah dia Nabi? Apakah dia Rasul? Rasul. Terus kenapa dia berbicara bukan atas dasar firman Tuhan? Berarti dia Rasul palsu. Berarti dia Nabi palsu. Waktu saya dulu bang. Nanti abang bantah. Kan dijelaskan apa yang ku sampaikan bukan diriku sendiri. Berarti dia pas sebagai Rasul. Tapi sekarang aku kejar pernyataan abang bilang Paulus itu sebagai nabi, tertulis di mana abangku? Nabi tertulis Paulus yang kedua lah, yang kedua. Ya ada anehnya. Aneh orang ini. Anda akui nggak Paulus itu Rasul? Rasul. Mengaku nggak Paulus kalau dia Rasul? Ya mengaku, jelas lah orang membawa. Mengaku. Sekarang definisi Rasul itu apa? Beda nabi, beda Rasul. Apa yang dibilang Yesus? Saya ulang lagi. Kepada nabi-nabi palsu, bukan rasul-rasul palsu. Saya ulang lagi, Bung. Saya ulang lagi. Nabi menurut saudara, orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Betul? Menyampaikan kepada orang yang diajarin. Ya, lanjut. Berarti seorang rasul itu mutlak harus nabi. Benar gak? Sekarang kata nabi yang kita masalahkan. Saya ulang lagi. Seorang rasul itu sudah pasti adalah nabi, betul?
Abang kok masuk ke BB aja kan sekarang kita sepakat. Yang kutanya Seorang sarjana itu sudah mutlak anak SMA, lulus SMA. Tidak mungkin dia sarjana kalau tidak melalui tangga SMA. Seorang Betul. rasul tidak mungkin kalau tidak melalui meja SMA. Bangku SMA, SMA dulu baru S1. Tidak mungkin Yang S1 langsung SMA. Paulus ketika mengaku rasul, dengan kata lain dia adalah nabi. Nah, nabi itu bilang, abang ini ngadi-ngadi, makanya aku Saudaraku, bilang, saudara, tunjukkan bisa Paulus enggak? itu disebutkan dia Paulus yang kedua. Bisa Tulisan kedua tidak? aja lah. Bisa tidak seseorang menjadi rasul tanpa melalui tangga kenabian? Bisa. Bagaimana? Berarti perkataan yang disampaikan benar-benar bukan firman Tuhan. Kenapa? Lah, karena dia bukan nabi. Karena Ayo. gini, kenapa saya tanya dengan abang? Dengar ya? Iya. Ini ketawa dulu, Bang. Lucu Kapan Anda. lawan diskusi diketawain gini? Enggak, saya menertawakan diriku yang apa sial selalu bertemu dengan orang-orang kayak begini. Aku menertawakan diriku. Anda besar, jadi saya kalah. Ini abangku, Bang Juma yang baik. Anda yang Yes. baik, menguasai. Aku belajar. Kalau nggak, ngapain aku naik ngelau diskusi dengan abang? Begini abangku ya. Iya. Kan disebutkan gitu. Berhati-hatilah dengan bukan rasul palsu, tapi nabi palsu itu Oke. abangku. Oke, baik Ada saudaraku, bilang, baik. Waktu Berhati-hatilah, berhati-hatilah. Waktu ku dulu bang, nanti abang tahu. Iya. Oke. Oke. Begini abangku, kan Anda bilang tadi Paulus itu nabi, saya bantah, tapi Anda menyebutkan waktu kisah nama dia si Saulus. Yang kutanya dengan abang, kalau Anda kekeh dengan Paulus sebagai nabi, tunjukkan ayat berapa Paulus itu nabi yang tulisan kedua lah, di luar yang tadi. Di mana tertulis dia sebagai PR 13.1 kan tadi udah. Ya, itu yang pertama. Pertama, yang kedua. Kayak Yang nabi kedua. Anda kan berapa kali disebutkan dia sebagai nabi, pas. Nah, sekarang Terus, Paulus di mana yang kedua? oke. Langsung nama dia Kalau- Paulus kalau bisa ya. Ya, kalau Maksudnya- dikatakan, ya, kalau dikatakan sebagai pengakuan bahwa Paulus itu adalah nabi secara tertulis, itu tidak ada. Tapi mengaku sebagai rasul itu ada. Sekarang giliran otak Anda bekerja. Apakah rasul itu adalah nabi? Tidak. Kalau dia bukan nabi, kenapa bisa jadi rasul? Ya, karena menerima firman dari Tuhan langsung diajarkan. Bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya. Bukan hanya untuk dirinya mengajarkan, menyampaikan kepada umat Iya, Islam. yang diajarkan itu bukan untuk dirinya, hanya untuk orang lain. Namanya Paulus itu pemberita, penyampai, pengajar. Di luar itu tidak ada. Oke, saya mungkin agak-agak oleng. Tolong, nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya, betul? Betul. Rasul, orang yang menerima wahyu untuk orang lain. Bukan untuk dia menyampaikan langsung diajarin, beda loh dengan nabi. Iya. Nabi orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk orang lain. Menyampaikan. Wahyu apa? Rasul adalah orang yang menerima wahyu dan menyampaikan kepada orang lain. Umat, ya betul. Nah, apakah wahyu yang disampaikan kepada seorang rasul ini tidak berlaku untuk dirinya? Orang menyampaikan kok. Untuk dirinya gimana? Terserah bang, maksudnya gini, tolong dibedakan. Tidak sama dimanapun nabi dengan rasul beda bro. Jangan samakan. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk siapa? Dan mengajarkan kepada umat. Iya, saya tahu. Gimana sih logika orang ini? Enggak, logikanya begini bang. Saya kunci lantaran yang dibilang Yesus itu berhati-hatilah kepada bukan rasul, nabi-nabi palsu, bukan rasul palsu. Iya, Anda saudara. mengkonotasikan Paulus itu sebagai nabi, bukan. Saudara. Ya. Kalau rasul itu otomatis nabi.
Terserah Anda lah, masa gitu Lah, sama kata, otomatis. kata rasul itu kan nanti di Indonesia baru ada. Kan lari lah bilang. Katanya Iya itu dong, Rasul iya dong. Arab, kok gimana yang betul itu? Rasul di kitab aja beda dengan Nabi, kan beda. Udahlah, nggak usah ke situ, terlalu berat. Jadi kalau ada seorang rasul, dia harus melalui tangga nabi dulu. Karena yang disebut nabi adalah orang yang menerima wahyu. Nah, kalau dia naik level, yaitu diberi tugas untuk menyampaikan wahyu itu untuk orang lain juga, maka statusnya naik pangkat jadi rasul. Jadi rasul itu satu tingkat derajatnya di atas nabi. Nabi satu tingkat di bawah rasul. Kalau nabi hanya untuk dirinya, sama seperti Daud untuk dirinya. Kalau kita melihat narasi di Bible, seperti Hosea untuk dirinya, Yeremia untuk dirinya, bukan diajarkan untuk orang lain. Nah, kalau rasul, dia adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Sekarang Paulus nabi tidak. Anda mengatakan bukan, tapi dia rasul. Gimana ceritanya? Mau aku jawab, Sama halnya begini. Sama halnya Anda mengatakan begini. Bom-bom itu sarjana, tapi dia bukan anak SMA, Anda pernah jadi anak SMA. Berarti kalau dia tidak pernah jadi nabi, tidak pernah jadi anak SMA, keserjanaannya adalah sarjana palsu. Ijazahnya ijazah palsu. Kenapa? Dia tidak melalui tangga SMA. Kalau ada rasul, bukan nabi, itu rasul palsu. Otomatis kalau dia rasul palsu, sudah pasti dia juga nabi palsu. Kenapa? Karena seorang rasul itu adalah penerima wahyu. Sedangkan penerima wahyu itu letaknya ada pada posisi kenabian. Seorang nabi menerima wahyu. Seorang rasul menerima wahyu. Apa perbedaannya? Kalau nabi menerima wahyu untuk dirinya, kalau rasul menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu aja, tapi sama-sama nabi. Nabi belum tentu rasul. Rasul sudah pasti nabi. Nabi-nabi palsu, maksudnya Paulus kena di situ karena dia mengaku rasul. Ketika kemudian ada sidak, masuklah seorang auditor dalam sebuah kantor, lalu bertanya, siapa saja yang tamatan SMA, karyawan yang ada di sini, tolong database-nya dilaporkan ke kita, biar kita melihat. Kita mau tahu siapa aja yang memasukkan ijazah palsu. Terus ada namanya Bom-Bom. Itu satu, kenapa nggak ada datanya? Namanya siapa sih? Ku tengok Bom-Bom. Saya periksa ijazah SMA-nya kok nggak ada. Oh, dia bukan SMA, Bang. Terus dia melamar pakai ijazah apa? Ijazah S1. Hah? Lu gila ya? Bagaimana mungkin dia S1 kalau nggak ada SMA? Lewat jendela, dia palsu. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Padahal sebelum dia bernama Paulus, dia sudah nabi. Saulus itu nabi di Antioquia. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Makanya pertanyaan saya, berhasil tidak menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil oleh siapa? Oleh si ijazah palsu Paulus. Sekarang aku jawab. Silakan. Begini abangku ya, rasul, kenapa Anda udah betul tadi menyatakan tidak ada satupun kalimat menyebutkan Paulus itu sebagai nabi. Dan jelas memang Galatia 1:1 disebutkan dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia rasul disebutkan di situ, artinya mengajarin. Itu loh Bang. Artinya begini. Berarti dia nabi. Rasul aku nabi. Iya, kalau rasul dia nabi, kalau dia tidak melalui tangga nabi berarti dia palsu. Begini abangku, maka saya bilang tidak sama nabi dengan rasul. Karena ini dalil yang saya buat bukan tandingan. Memang tidak sama, memang tak sama. Iya. Aku bilang tadi nabi itu lebih rendah dari rasul. Rasul lebih tinggi dari nabi. Baca Galatia 1:1. Bukan nabi disuruh si Paulus. Rasul. Iya, Galatia itu suratnya sendiri, Cak Ayu. Mengaku rasul itu berarti dia nabi. Ayo kita berdebat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang Anda pojokan sendiri. Sekarang kita main 4 gospel lo.
Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Jangan mainkan dia. Gimana? Berani? Saya bertanya aja dulu sederhana dulu. Bisa Baik. tunggu. Kenapa di situ Bisakah seorang Anda kalah menjadi menjelek-jelekan kondisi bisakah Paulus? bisakah seorang sarjana tanpa ada ijazah SMA? Nggak nyambung itu dengan ini kuasa. Udah. Pertanyaan sederhana. tanya Bisakah apa? orang menjadi sarjana tanpa dia lulus SMA? Bisa enggak? Sekarang dari S1 S3 bisa langsung, Bang. Bukan S2 Tidak lagi, melalui langsung. tidak melalui tangga SMA. S1 bisa langsung S3, nggak usah tambah S2 bisa. Langsung dokter. Enggak, SMA maksudku, SMA. Tergantung, bukan kok lari nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Supaya Anda tahu, tidak mungkin ada orang jadi rasul jangan tanpa bela melalui dulu. tangga kenabian. Tapi kalau Anda mengatakan ngapa ikut-ikutan? Aduh. Tapi kalau saudara mengatakan bahwasanya Paulus itu bukan nabi, tapi dia menerima firman, itu bonyok namanya. Tetapi Paulus sendiri mengaku dalam 2 Korintus 11:17 itu, dia berkata-kata bukan atas firman Tuhan, tetapi atas pernyataan dari makhluk yang keluar dari kubur bernama Yesus Kristus. Baca Galatia 1:1, Bang. Iya, saudaraku. Iya. Itu. Dengarkan saya. Apakah Yesus itu Tuhan? Menurut saudara? Halo, gimana? Di kisah di Bible apa di sekarang? Iya, di kitabmu apakah? Oh, kalau Ya, di kitab dia sebagai utusan, tak ada satupun dalil menyebutkan akulah Tuhan Yesus. Sebahlah aku, tak ada, bro. Dari Ya, Wahyu yang ada. Oke, Dia baik, utusan dia. baik, Dan dia sebagai hamba tidak lebih besar daripada yang mengutus. Lanjut. baik. Paulus mengatakan, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, dan juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Tuhan Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kan gitu. Ya. Nah, sekarang Paulus mengatakan dia tidak berkata berdasarkan firman Tuhan. Jadi yang datang kepada dia ini siapa? Kan dia udah ada historisnya yang kena azab di Damsik itu, Bang. Dia Iya, bertobat. Dia maksudku murtad dari gini loh. Yahudi jadi mengajar Yesus tentang kisah beliau. Artinya maksudku- secara fisik Paulus tidak ketemu dengan Yesus. Apa yang ceritanya tentang Kristus, Kristen asal kata ada pengikut ajaran Yesus, itu Yesus pun nggak tahu. Kenapa? Karena itu dia udah bangkit. Misinya Paulus kan awalnya kan membonai semua. Siapa coba-coba ngajarin aturan Yesus yang diajarkan dia, mau dibonai termasuk Ananias. Apa yang terjadi di Damsik sebelum ke Antioquia? Kan dia kena asap. Baru disembuhkan Raja dari Bintang Supra. Ananias. Di situ bertobat dia. Jadi Bukan itu, bukan itu. dari Judaisme jadi Itu tema lain. Lanjut. Itu tema lain. Paulus mengatakan dalam Galatia 1, Ya. dia menerima firman Injil dari Ya. Tuhan. Iya kan? Ya betul. Dari Tuhan. Terus di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Berarti yang datang kepada dia mengaku Yesus Kristus itu siapa? 2 Korintus berapa tadi, Bang? Izin, Bang. 2 Korintus 11 nomor 17. Jangan kau ngaku umatnya Yesus, umatnya Muhammad sama-sama majnun, gila kau ya. Umatnya Apa? Yesus itu gila karena Yesus gila, umatnya Muhammad juga gila karena Muhammadnya gila. Mbak, ini kamu kok diturunkan aja? Kita diskusi kok ada yang congor-congor gitu. Nggak pas tuh. Tantenya Bang Handi tuh. Si dokter. Kita lagi enak-enak diskusi dengan Iya, Bunda. ya lanjut aja itu lanjut aja. Baca dulu ya, 2 Korintus 11 ayat 17 yang dikasih Bang Burunda nih. Lihatlah hoten-hoten yang begini, Bang. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh berbegah. Jadi ini harus Anda pahami bahwasanya Paulus tidak mementingkan diri. Jadi kalau dari ayat 7 kita baca sampai ke ayat 33 baru kita
mengetahui makna yang ayat 17. Kalau cuma saya potong ya seolah-olah seperti itu, tendensius. Gitu loh, Tapi Bang. Anda mengatakan dia bukan nabi. Memang bukan nabi, tapi rasul. Iya, berarti dia berkata bukan atas firman Tuhan. Kan begitu. Baca, teruskan bahwasanya apa yang kukatakan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Tuhan. Gitu Lah, loh. berarti dia nabi. Mana yang betul? Bukan apa yang disampaikan dia yang diajarkan itu, Bang. Kalau nabi bentuk di diri sendiri, kan itu saya bilang ceritanya. Iya, ini gimana cerita? Dia mengatakan aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang jahil. Nah, sekarang ketika dia berkata ternyata dia bukan menurut Aku firman tinggal Tuhan. 15 menit lagi, Bang Zuma ya, 15 menit lagi ya, karena aku takut macet nanti di Bogor. Oke. Jagoan macet nanti. Makasih. Jadi makasih Bang, artinya gini, saya paham, Abang tinggi ilmunya, aku umat biasa bukan teolog, ya nggak kayak pendeta yang ada lawan tadi, artinya semua narasi Abang cocok bagi saya tulis juga semua, ada yang kurang tadi kan kulihat kok lain, Bang ini kenapa ini, gitu, artinya saling mengisi, itu namanya diskusi, Iya, bukan iya. saling Tapi jujur, jujur Siap. saudaraku, Anda Siap, lebih Bang. pintar dari seorang pastor yang tadi, serius. enggak lah nih, aku nggak ada uang recehan Bang ini, Bang Zuma. Enggak, serius. Bang Hos, kenapa aku dimasukkan kayak gini? Jangan nanya ke gua, lu udah sama guru Malu nanti aku sama itu, aku si Nora itu aku tuh. Halah. Berarti cocok Anda lah lebih jadi berisi, pendeta ya, gitu. Bang ya. Cocok dia jadi pendeta ya. Enggak lah, aku enggak Cocok mau. lah aku jadi pendeta. Itu. Enggak cocok. Kalau orang jujur Aku kayak dia justru- malah bisa jadi pendeta. Izin itu Nora. Lari jemaatnya nanti. Izin itu Apa, Nora. Aku masuk seperti ini karena dukungan dari Bang Zuma. Kenapa? Dia kok bisa menguasai Bibelku, aku tidak bisa. Makanya aku baca kitabku sendiri. Aku sifatnya sini untuk menjawab apa yang ditanya teman-teman, bukan menanya kitab kalian, enggak. Jadi Iya, ada iya, yang tanya, iya. Kamu jawab orang sama baik. buku. Saudara orang baik. Thank you. Thank you. Anda ya betul. Dia orang baik tapi belum jujur. Izin Bang Zuma, aku bukan melarikan diri. Status belajar. Tahu lah Jagorawi Ya. ini, aduh, mau badai ke Bogor, takut macet, Jagorawi. Ya. Oke, Pesan saudara, saya, hati-hati Ito, di jalan. Ito, pesan saya jangan makan gondit lagi ya. Iya, siap. Bang Zuma nggak tahu itu Gondit. Gondit nggak tahu tuh, Bang. Guguk. Tahu Bang Zuma tahu gondit. Enggak, gondit Mana? itu ini. Kata Bang Zuma guguk. Bukan. Babi hutan. Bang Zuma, nanti Mbak Nora tuh tersinggung kalau dibilang guguk apa? Tahu nggak satu marga dia ada Raja Guguk. Itu Oh gitu. Hari Tonang itu, coba tanya dia. Raja Guguk itu apa? Sorry. Rajanya Sorry, Guguk sorry, itu sorry. marga Hari Tonang. Marga enggak enak jangan marga itu enggak boleh. Sorry. Siap. Tapi kan saya tidak mengatakan Raja Guguk, saya hanya mengatakan Guguk aja. Bukan, karena yang dibilang apa itu tadi Bang, saya koreksi ya. Namanya gondit itu bahasa Batak, namanya babi hutan Bang, bukan guguk. Oh, sorry. Siap. Ya, Ya jangan kok makan maklum gondit saja lagi nama- kok. Itu Iya, kok enggak. Namanya juga saya orang asing, Bang. Saya kan bule, Siap, mana tahu yang kayak siap, gitu-gitu. Ya. Oke, aku izin lah dulu. Host yang baik. Nih, kita udah 2 jam lebih ya Bang Host. Jadi aku nih ketemu lagi dengan Burunda aku juga. Jadi kesimpulannya Bang izin Bang dengerin. Bahas Holy Kesimpulannya dengerin. Kalau seorang menyebut dirinya rasul tapi dia bukan nabi, artinya dia adalah rasul palsu. Itu kesimpulannya. Boleh. Saya hormati pendapat Anda dan memang itulah kemampuan Anda. Terima kasih banyak. Iya tahu. Oke, saya izin Siap, dulu siap. host ya. Karena maklum Bang takut macet, mau pada ke Ciapus lagi. Iya, lanjut Bang, hati-hati di jalan. Siap, makasih. Selamat sehat. Itoku. Siap. Oh, Iya. Kirim salam buat tulang dan tulang Mbak Nora. Makasih. Selamat sore. Aku Sore. Oke. Siap. Enggak ada lagi. Kalau ada orang Ini- mengaku sarjana S1 tidak pernah sekolah di SMA, pasti ini sarjana palsu. Simpulannya udahlah. Iya gitu ya Bang Andi ya. Baru tahu saya. S1 Pokoknya kalau Bang Juma memakai istilah-istilah Islam, pendetanya mengajarin nggak benar kepada mereka. Nah inilah resikonya nih. Tapi bagus kalau kayak teman kita tadi itu argumentasinya tajam, artinya otaknya bekerja.
Meskipun masih ada aura-aura gerejanya, tapi paling tidak dia tundukkan, dia tinggi hatinya, dia taklukkan karena asupan ilmu dari otaknya gitu. Itu bagus. Yang penting jangan terkontaminasi oleh penghujat-penghujat dari pihak sebelah. Kalau dia terus naik di komal-komal Islam dan selalu aja mengasah pengetahuannya dengan logika sehat dan merendahkan hatinya, insya Allah dia bisa dapat hidayah itu. Itu aja. Dibanding dengan pastor Kuculuk tadi gimana? Oh, kalau pastor yang tadi itu sebenarnya saya kan piaraan saya itu kan banyak tuh memang yang kubiarkan kemudian berkembang sendiri. Saya mau Itu kan nanya piaraan sama saya Andi. dari Ini Siapa ada orang asu tuanya satu, Andi? udah asu nih satu nih. 3 tahun yang lalu Orang kan gitu. tuanya Andi siapa? Orang tuanya Andi. 3 tahun yang lalu kan sudah jadi daftar piaraan saya. Begitu saya temui lagi tadi ternyata nggak ada bedanya dengan 3 tahun yang lalu, malah lebih rendah lagi. Juma Gitu. orang tuanya Andi siapa? Orang tuanya Andi. Orang tuanya Paulus kau cari siapa? Coba, siapa nama bapaknya Paulus? Mampus. Orang tuanya Andi itu. Nama orang Nah, tuanya Paulus. Ayo, nama orang tuanya Paulus coba. Andi Slebau ini ayahnya tidak Emosi diketahui. dia Banyu, Pak. Emosi dia. Tadi diskusi sama gua. Orang tuanya itu kan kerja sama saya. Terus saya ngomong sama bapak ibunya. Kenapa anak ibu? Waduh maaf Bang Andi, saya udah nggak sanggup. Saya sangat menyesal. Penyesalan seumur hidupku adalah melahirkan melahirkan. tadi. Iya, melahirkan dia gitu. Kata orang tuanya. Kodo. Sekian. Itu kira-kira. Kalau Bang Kui tadi udah ngomong Bang Zuma, dia nggak Apa itu, Bang? dia nggak suka lagi masuk room-room Kristen, sukanya masuk di room-room Muslim. Dia bilang gitu tadi. Alhamdulillah, masya Allah. Syukurlah Bang. Teman-teman Kristen kita yang cadas, yang dia kritis, kemudian loncatan berpikirnya bagus. Itu bagus tuh. Biar sampai kita ngotot-ngototan pun enggak apa-apa. Tetapi setelah itu dia akan merenung. Artinya doktrinnya itu tidak melekat pada dirinya karena argumentasinya itu ya diatur oleh ritme informasi yang masuk ke dalam otaknya sehingga membentuk sebuah logika pesan yang bisa dia terima. Kalau sudah mendarah daging kayak manusia 1000 gigi yang tadi itu nggak bisa lagi karena otak sudah berpencar ke akar-akar giginya sampai penyesatan pun tidak bisa dibendung dari mulutnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Berisik banget. Malam Bang Juma sama Bang Adi, Bu Nora. Iya. Noise Bang. Abang kalau masih ada penyalipan diselesaikan dulu Bang. Kalau pengalaman hidup saya yang biasanya yang gondrong itu rambut. Ya, yang pernah saya. Pada umumnya sih yang gondrong itu rambut. Tapi Pendeta tadi kok aneh gitu loh. kenapa giginya yang gondrong? Kurang lebih. Bukan gue yang ngomong ya. Andi ini modal congor, nggak tahu orang tuanya. Iya, Paulus bapaknya siapa? Bapaknya ya Andi Slebes. Masalah generasi. Selamat Bang Andi. Andi Slebes ini modal congor aja. Tanya dia Bunda, kenapa orang tuamu menyesal melahirkan kamu? Apa Ya. alasanmu? Kenapa? Kenapa X? Katanya Andi Slebel nggak tahu di surga di neraka. Lu jawab dulu itu. Kenapa orang tuamu menyesal melahirkan kamu? Jawab dulu. Kamu ini modal congor. Nggak bisa jawab dia. Nggak tahu orang tua. Coba boleh nggak saya nanya? Sebentar dulu. Bang X ini tinggal di mana Bang? Silakan nanya. Silakan. Saya dari Pontianak. Ya silakan nanya. Oh Kalimantan ya. Orang Amunta ini. Hai Zuma.
Silakan nanya. Acing, silakan nanya, cepetan. Kamu nanya apa bang? Abang udah ludahin. Kenapa dia dendam kali sama kau bang? Oh, di rumahnya siapa tadi itu? Dia kok permalukan di sana. Oh. Karena gara-gara orang tuanya menyesal melahirkan dia gitu. Karena dia tidak berguna. Pertama nih, dia lawan orang tuanya. Maksa ngambil duit, judol, nyolong motor, Wih, penggelapan gitu loh. Kasihan orang tuanya gitu. Nyolong motor. Begitu. gara-gara itu ya? Gitu. Gara-gara itu. Tema apa nih bang? Tengkorak. Tengkorak. Tengkor. Temanya apa temanya? Agama apa bang? Bang, Kristen. namanya siapa bang? Kristen. Tengkorak. Namanya? Garden. Andre. Oh oke, Andre. Temanya Aslinya mengalir, Andre, bang. orang Kalimantan. Ya. Ya. Kristen ya bang? Kenapa kau menjadi Kristen? Apa sebabnya? Silakan. Apanya bang? Kenapa kau menjadi Kristen? Sebabnya apa? Suaranya digedein bang. Karena ajaran tentang Suaranya bang. Kristen ini kena ajaran tentang kasih. Kalau di agama kalian tuh ada enggak ajaran tentang kasih? Apa sih? Saya sama Di dalam- dulu nih. Eko. Izin bang, biar apa Iya. ya? Eko agama apa bang? Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Muslim ya bang? Iya Muslim. Nah, izin dulu ya bang. Di sini ada yang mau diskusi bang ya. Iya diam ya. Silakan Andre. Silakan bang Zu. Ngomong aja dulu. Ya. Kian jangan ngomong duluan. Oke. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam itu ada surat yang disebut surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu adalah surat kasih dan sayang. Sekarang kalau berbicara tentang kasih, Islam itulah kasih itu. Kenapa? Karena dalam cakupan kehidupan manusia, hubungannya dengan kasih sayang, keselamatan orang-orang yang hidup di dunia itu diajarkan. Keselamatan tentang kehidupan di akhirat juga diajarkan. Sehingga dalam Islam, habluminallah, hubungan kepada pencipta langit dan bumi, habluminannas, dan hubungan kepada seluruh manusia, itu diatur sedemikian rupa. Di Islam bukan hanya sekedar kasihi musuhmu, berdoalah mereka, dan seterusnya. Islam itu mengajarkan kemudian untuk mengajak manusia selamat dunia dan akhirat. Itu Islam tuh. Makanya diseru. Di mana bang? Di dalam Islam itu diperintahkan kemudian, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Perintah ini jelas sekali. Ketika Al-Quran berbicara jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka, ini cakupannya kepada seluruh umat manusia. Karena dalam kaidah keislaman yang disebut kemudian diri kita ini adalah cakupan apapun hubungannya dengan orang lain. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Nah, kenapa? Kalau kita berbicara mengenai peliharalah dirimu, berarti diri kita ini harus kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga diri kita? Ya menjaga supaya lisan kita tidak menyakiti orang,
menjaga supaya tangan kita tidak mengganggu orang, menjaga supaya kaki kita tidak merusak barang orang. Itu yang dimaksud. Maka di dalam kaidah keislaman, hablum minan nas, jaga hubunganmu dengan sesama manusia. Itu dalilnya. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai kasih dalam agama Kristen, apa kasih itu berdasarkan kaidah dalam agama Kristen? Dan cerminan kasih di agama Kristen yang tidak ada di agama lain itu yang mana? Silakan. Kalau menurut saya kan agama Kristen ya. Setiap itu apa ya? Seorang berbuat kesalahan itu harus diampuni. Sebesar apapun kesalahan dia. Oh, itu bukan kasih tuh, Bang. Terus itu bukan kasih kah? Bukan kasih. Itu bukan kasih itu. Terus izinkan saya. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya menjelaskan, Bung. Ketika ada orang yang memperkosa binikmu, apa yang kamu lakukan sebagai penganut ajaran kasih berdasarkan standar Kristen? Jawab saya. Silakan. Apa yang kamu lakukan kepada orang yang memperkaos istrimu, memperkaos anakmu? Apa yang kamu lakukan sebagai cerminan kasih menurut Kristen? Silakan kau uraikan ke saya. Saya ingin dengar. Saya tidak bisa jawab, soalnya saya belum punya istri. Berarti kasihmu itu hoaks. Cerminan dalam ajaran agamamu adalah ketika binikmu atau ibumu diperkaos orang, cerminannya adalah kamu harus mengasihi orang yang memperkosa ibumu itu. Dengan kamu sabar dulu. Dengan kamu sabar dulu, jangan ke situ dulu. Ketika kemudian dalam ajaran kasih, implementasinya dalam agamamu adalah pemerkosa ibumu dimaafkan olehmu, dimaafkan oleh orang Kristen yang lain, maka ini artinya melegalkan kemudian pemerkosaan. Ketika ada seorang pengedar narkobeng mengedarkan kemudian kepada anak-anak SMA, lalu muncul Kristen di sekelilingnya, yang ada Kristen membantu pengedar ini untuk mengedarkan produk tersebut. Ini yang disebut kasih. Kalau di Islam tidak. Begitu orang ini memperkaos, jangan dikasihi. Harus dihukum. Supaya apa? Supaya kelestarian hidup damai sejahtera tercipta di tengah-tengah manusia. Apa maksudnya? Ketika pelaku pemerkaos ini seketika ditangkap, diborgol, lalu kita kemudian ikat di pohon, kita telanjangin, habis itu kita bakar api rokok, kemudian biji sakarnya, itu akan menjadi contoh bagi orang-orang yang memiliki syahwat yang tidak terdidik, syahwat yang tidak terkontrol, syahwat yang tidak kemudian tertuntun. Apa kau senyum? Itu Islam tuh, indahnya Islam itu di situ. Sehingga ketika ada orang memperkaos, harus diperlakukan hukum yang setimpal dengan perlakuannya, supaya dia menjadi contoh bagi orang-orang lain, supaya tidak memperkaos orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Orang semua menjaga dirinya. Makanya kalau saya tidur dengan orang-orang yang beragama dengan seagama dengan saya tidak pernah khawatir. Tapi ketika saya tidur dengan orang yang beda agama dengan saya harus beli lem Korea untuk anus saya, bahaya. Ya, itu fakta. Mungkin mana ajaran kasih, bahaya ajaran kasih. Bahaya. Ajaran kasih kita temani tidur. Aduh, nggak ada bahaya. Nggak ada kemudian musibah di situ. Nggak ada kemudian sesuatu yang buruk di sana. Semuanya baik. Semuanya baik. Ajaran kasih artinya bahwa
Definisi kasih itu kemudian dirubah dengan makna dan rasa yang kemudian berbeda dari sumbernya. Yang disebut kasih dalam implementasi agama tauhid, agama samawi adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dan kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia lain untuk taat kepada perintah Tuhan. Bukan berkongkok-kongkok terhadap pelaku maksiat merangkulnya. Kamu yang memperkosa anakku ya? Saya om, maafkan saya. Oh, nggak apa-apa nah, nggak apa-apa. Kalau bisa ya tantemu juga di dalam boleh kok. Boleh kok. Tendangan tantemu itu lebih tinggi dari anakku. Ajaran kasih baik. Ajaran kasih. Kamu mau ngapain? Saya mau ambil motornya om. Oh iya silakan. Jangan. Di belakang juga ada emas batangan kalau mau. Ajaran kasih. Tapi itu cuman teori untuk jualan nipu lawan. Borok-borok. Orang cuman cerita dia donasi yang kau kumpulkan itu tidak sampai kepada anak Batak. Perangnya sudah sampai ke neraka. Semua stasiun televisi meliputnya. Nah, itu ajaran kasih. Hah? Sesama pendaista kemudian saling buka aib sampai tai lalat juga dibongkar. Ini ajaran kasih. Teori yang masuk akal itu cuman ajaran Islam. Kasih di Islam itu baru tepat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu baru betul ajaran kasih. Oh, kasihlah musuhmu dan berdoalah. Begitu ada pencuri masuk ke dalam rumah didoakan, ya Tuhan, mudah-mudahan dia mencuri semua hartaku. Betul melasa. Padahal saya kira begitu, saudara-saudara. Saya izin ibadah sejenak. Nanti kita lanjut lagi ketika ada penyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Semoga mereka bisa mendapatkan kemudian hidayah, melembutkan hatinya, dan menuju kepada ajaran Yesus Kristus yang benar-benar tanpa ada embel-embel Kristus palsu. Demikian, silakan. Ya, Bunda Nora diisi dulu ya. Di sini udah masuk aja. Sekalian yang ada di YouTube, ya terima kasih buat yang ada di YouTube. Kita jumpa lagi nanti pada Aisyah ya. Terima kasih, sampai jumpa. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya? Saya mau tanya Bang Handi dulu dong. Oh. Iya Mas. Bang Handi, abang ini penganut ajaran kasih ya? Iya dong. Aduh, kok ada korban lagi nih. Tapi saya nggak mengasihi musuh Bang. Oh, kirain baru juga saya mau cungkil rumahnya. musuh itu dilawan Bang. Oh iya, sorry. Baru aja gue targetkan. Aduh. Ternyata abang ini kasih teori aja. Oke, lanjut, kita ibadah dulu. Ya, silakan. Oke, di YouTube tutup dulu ya, di YouTube ya. Ya, Bunda Nora diisi ya. Kita mau sholat subuh dulu, sholat maghrib dulu ya. Ini temanya ini Bunda Nora, ajaran kasih antara Islam dengan Kristen. Waktu Indonesia Makassar sudah sholat saya, aman. Koil. 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 War. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bunda, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Udah sholat Bunda? Di Medan belum lah. Oh iya, di Sulawesi udah masuk ini. Masuk apa dia? Masuk Isa. Moderator naikkan ya, moderator ya. Wih, saya ya, Melki, halo Melki. Moderator naikkan ya, moderator ya. Melki. Halo Melki.
Mama di dompet 2000. Melki. Ya. Melki. Salim. 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 Ade. Ade. Amanat. Wih. Amanat. Kayak manggil pasien BPJS. John, halo John. Rapi ya. Rapi ya. Rapi ya. Rapi ya. Aduh. Sudah urutan keberapa Bunda? Nggak tahu urutan keberapa. Ratmo. 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 Melki. Ibu, ini ya. Saya mau tanya sedikit ya. Agama apa, Bang? Saya kan Agama? Abang, agama? Dia Kristen tapi lucu. Dia Kristen tapi lucu, Bunda. Katolik ya? saya agama Katolik. Ya, di atas itu ajaran Islam Kristen ya. Kenapa? Oke, sudah. Kenapa? Oke. Saya mau tanya, Ibu. Ya. Ibu dengar suara saya? Ah? Perkenalkan, Ibu dengar tidak suara saya? Ada, tapi putus-putus. Oh, putus-putus. Oh, begitu ya. Ya. Mungkin jaringan silakan. mungkin ya. Ya, silakan. Begini Ibu ya. Di atas tuh ajaran kasih Islam Kristen. Kalau ajaran Kristen itu kasih, saya tahu itu perintah itu dari 10 perintah Allah itu yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan jiwa ragamu, dan kasihlah saudaramu manusia seperti dirimu sendiri ya. Itu ajaran Kristennya begitu. Ajaran Islam tentang kasih itu saya belum tahu kira-kira bagaimana. Lalu yang kedua, praktek ajaran kasih dalam Islam yang faktanya saya temukan, praktek ajaran kasih dalam Islam itu yang praktek saya temukan, kan kita lihat di TikTok ini kan rame dibicarakan di Afrika di Nigeria itu tentang
pembantaian orang-orang Kristen ya dilakukan oleh saudara-saudara Muslim, kok itu dibilang ajaran kasih begitu? Halo? Jadi ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana? Kalau ajaran kasih menurut Islam adalah begini begono, kenapa di Afrika di daerah Nigeria sana kan pembantaian besar-besar dari yang ngomong? Muslim terhadap Siapa yang di bilang? TikTok. Saya lihat di TikTok. Oh, Di jadi guru TikTok. kamu TikTok. Bukan TikTok, informasi bisa diterima kok. Kalau informasi TikTok itu kan tidak sembarangan juga. Oh, Itu jadi kan kita informasi di temukan di TikTok, TikTok. informasi di TikTok kau terima? Saya percaya bahwa terjadi pembantaian oleh Iya, orang Muslim informasi yang terhadap ada orang di Kristen TikTok di sana. 100% kau percaya. Saya percaya. Kamu percaya? Ya mungkin kok hal-hal, ya mungkin hal-hal menyangkut apa pembantaian begitu dimuatkan dalam TikTok kan tidak mungkin. Pasti itu kan ada. Jangankan pembantaian. Pokoknya yang ada di dalam TikTok kamu percaya. Ya. Kamu percaya? Saya percaya. Oke, ini saya tunjukkan ya. Iya, sebentar. Itu bagaimana? Ya, sebentar. Ini kamu percaya ya? Oke, kamu percaya ya? Akang, bisa nggak sih apanya diapakannya nih? Sebentar ya. Oke. Kamu percaya informasi yang ada di TikTok ya? Bagaimanapun informasi itu, kamu percaya, betul ya? Iya, percaya. Oke. Kira-kira ini kamu percaya nggak kalau ini Tuhan kamu seperti ini? Percaya nggak? Ini di TikTok loh. Saya buka TikTok ini. Jangan membandingkan itu, Ibu. Ibu mengalihkan hal itu kepada yang lain. Ibu tidak bisa. Ibu tidak bisa. Ibu tidak bisa. Orang tanya tentang pembantaian. Ini kamu percaya ajaran kasih kayak begini. Saya mau tanya ajaran kasih Islam itu bagaimana? Itu video yang dibuat Ibu. Kamu percaya nggak? Ibu begini loh. Saya bertanya, kamu percaya nggak? Ibu congor. Kamu membilang informasi apa saja yang ada di TikTok, kamu percayai. Bagaimana? Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak kayak gini? Perempuan satu kok model begitu? Perempuan tuh. Kok perempuan bisa orang tuh ajaran Islam tuh bagaimana perempuan? Kamu percaya nggak? Ajaran kasih Islam tuh Ini bagaimana? adalah Tuhan kamu. Kasihan kau. Kamu percaya nggak nih, informasi yang ada di TikTok, kamu percayai? Itu sele, mungkin itu sele. Ini kamu ajaran percaya kasih nggak? Islam tuh bagaimana? Saya tanya. Kamu percaya nggak? Perempuan, jawab bisa pertanyaan perempuan. Ajaran kasih Islam tuh bagaimana perempuan? Perempuan, kau perempuan satu jumbo yang begitu. Tak kau. Kamu percaya nggak nih, katanya ini perempuan. Perempuan anti. Ajaran kasih Islam itu bagaimana? Ajaran kasih Islam itu bagaimana? Nih, ajaran kasih Islam itu bagaimana? Saya tanya, kamu percaya ajaran nggak? kasih Islam itu bagaimana? Tak kau. Percaya nggak? Tidak bisa menjawab. Ajaran kasih Islam itu bagaimana? Yang saya tanya itu ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana? Dijelaskan dong. Itu yang aku maksudkan. Lu yang congor. Tertawa. Gigi seperti gigi iblis saja. Ajaran kasih Islam itu bagaimana, Bu? Dijelaskan. Jangan lu tertawa. Lu congor doang. Coba dijelaskan. Jadi gini ya. Dia udah menunjukkan ajaran itu kasih video yang kau tampilkan. Saya butuh dari kalimat dari mulutmu. Saya butuh dari mulutmu itu menjawab sampai pertanyaan. Ini ajaran kasih yang sudah dikeluarkannya. Perempuan congor. Kesian kau. Kesian kau. Melki. Orang tanya ajaran kasih Islam itu bagaimana? Kau jawab menurut mulutmu. Bukan kau tunjuk dalam video. Saya yang jawab. Di dalam Injil dikatakan begini. Menurut Islam itu apa? Ajaran kasih itu bagaimana? Itu yang saya tanya, bukan kau congor dan kau punya gambar. Untuk apa kau tunjukkan gambar untuk saya? Ini ajaran kasih. Ini ajaran kasih yang diterapkan oleh umat Kristen. Ini ajaran kasih. Kau menciptakan perdebatan. Kau menciptakan perdebatan. Ajaran kasih. Kau menciptakan perdebatan. Orang tanya kau punya ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana? Orang tanya. Ajaran kasih. Ajaran kasih. Orang tanya ajaran kasih. Nanti ajaran apa kasih. Perempuan satu congor. Ajaran kasih Islam itu menurut kamu itu bagaimana? Tak
Model perempuan saya tertawa kau punya gigi yang. Tertawa kau. Kau tertawa. Kau tuh mati masuk neraka kau tuh. Mati masuk neraka. Melki botol. Ajaran kasih Islam tuh gimana? Orang tanya ajaran kasih Islam kok kejawab dengan ada. Baik kau. Dengar suara saya nggak? Dengar suara saya nggak, Nora? Dengar suara saya nggak? Ada. Pak Melki. Kau bikin stres. Bun, turun dulu, Bun. Turun dulu. Gimana dong? Jawab. Udah, ini agak lucu emang. Bentar, sebelum saya sholat. Ini agak lucu si Melki ini emang. Lucu dia, Pak Arif. Pak Melki. Melki ini ya itu apa ya disebutnya ya, dua hakikat. Iya. Saya mau Pak Melki dengar suara saya nggak? Halo? Kang, suara saya bagus, Kang? Bagus. Melkinya aja ini kayaknya Melkinya lagi Enggak, gitu deh. saya yang jawab. Pak Melki, saya yang jawab. Yang pertama. Ajaran itu bagaimana menurut kamu itu? Saya jawab dengar ya. Itu. Roh Kudusmu di kemana? Jangan emosi dong. Tidak perlu, saya perlu tanya ajaran kasih Islam itu bagaimana? Orang Saya tanya jawab. apa jawab B. Kau mengerti Saya tidak bahasa jawab. Indonesia? Hah? Saya jawab ya. Iya, jawab terus sama dengar. Oke. Yang pertama, kalau melawan emak-emak nggak bakal menang kamu karena ras terkuat di bumi itu. Ya, kau Nah, pikir yang saya kedua- mau kalah? Saya tidak akan kalah. Yang kedua, ini saya jawab nih. Orang tanya, oh terus ajaran kasih Islam. Ajaran kasih Islam itu apa? Kita perlu tahu. Jangan hanya lu congor doang. Jangan gunanya. Percuma pakai apologet. Percuma. Nggak usah. Di sampah tuh. Nggak usah Dalam Bang WC Zuma sana tuh. ketinggian. Ini saya jawab ya. Tadi Bang Zuma sudah menjelaskan bahwa ajaran kasih di Islam itu Menjelaskan apa? Ini tuh saya Menjelaskan omongin. apa? Ajaran kasih dalam Islam kan? Lanjut. Sabar, Ibu Meki. Yang pertama, Bang Zuma tadi udah menjelaskan bahwa ajaran kasih di Islam itu paripurna. Kenapa? Yang pertama, hablum minallah, harus berbuat baik sama Allah. Kemudian hablum minannas, berbuat baik juga sesama manusia. Puas kau. Iya, bagaimana? Nah, kemudian yang kedua. Lalu terjadi apa di Yang apa? kedua. Apa di Iya. pembantaian? Iya. Apa di Seperti itu. di Afrika itu gimana? Bunda Iya. Meki. Udah tenang Bu. Nora tenang, diam. Nanti kerasukan Roh Kudus nanti. Tenang. Yang kedua. Saya tidak perlu kerasukan Roh Kudus. Jangan sampai tahu diterima atau tidak. Iya, yang tahu kedua. ajaran Islam itu jangan hanya Bunda doang. Orang perlu tahu. Bunda Meki, sabar. Yang kedua. Tahu. Tenangkan rohnya, tenangkan rohnya. Nah, yang kedua. Ini saya kasih tahu nih. Kau tertawa, saya bisa tertawa. Kau mengolok, saya bisa mengolok. Kau pikir saya kau yang bisa mengolok, yang perempuan. Loh. Saya belum selesai. Kasihan. Kok itu kau punya pikiran yang kolot. Pikiran yang kolot kau. Begini Saya Bunda, belum Bunda selesai. Melki, sabar. Tadi kan Bunda bilang, Orang-orang itu bisa segala tertawakan sesuatu yang kau. ada di TikTok itu. Kau bisa kasar sama orang-orang itu bisa kasar sama kau. Kau bisa orang tanya baik-baik. Ajaran kasih Islam itu bagaimana? Saya sudah jelaskan ajaran kasih Islam. Berdasarkan sampaikan begini. Bukannya kau tunjukkan gambar. Saya tidak perlu kau tunjukkan gambar. Saya sudah Tidak ada jawab. guna kau tunjukkan gambar. Allah itu tidak perlu dibela. Iya, saya sudah jawab kan. Ajaran kasih dalam Islam itu berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Cukup. Yang kedua, tadi Anda menyatakan bahwa ada pembantaian di Afrika. Itu orang Islam memang yang bantai, betul? Iya, itu kan terjadi seperti begitu. Oke, iya. Ini saya mau lanjutin. Sekarang yang menjajah Indonesia 350 tahun orang mana agamanya? Itu soal lain. Itu sudah terjadi. Makanya jangan masuk ke situ, Ari. Fakta yang Itu soal lain. Itu sekarang 2020. Jadi begini Bunda Melki, jadi begini.
tadi kan Anda mendengarkan informasi yang pembantaian itu dari TikTok. Nah, jadi apakah segala sesuatu yang ada di TikTok itu akurat, terpercaya 100% bagi Anda? Anda katakan iya. Nah, saya tunjukkan tadi, apakah betul itu tidak wajah Tuhan Anda ketika lagi berjoget-joget? Lagu bahwa ini kau menunjukkan gambar di Afrika bahwa ini begini terjadi di sana seperti begini. Bukan kau menunjukkan gambar itu kecongol. Dasar kau perempuan tidak tahu malu Tadi kau. kamu mengatakan, Perempuan model apa seperti kau? informasi yang dari Perempuan itu sopan. Manusia Etika harus hidup sopan kau tuh perempuan model apa? Dasar perempuan. Kau punya jilbab buka buang saja kau punya jilbab. Jilbab itu buka buang saja kau punya jilbab itu buka buang. Harusnya perempuan kayak begini lawannya itu siapa? Bunda atau Mas ini? Bunda atau Mas ini? dia bunda aja kan mulutnya udah kayak gitu. Kau punya perlakuan awal itu. Bunda. Menunjukkan gambar-gambar yang Kan panjang. sama-sama. Sama-sama. Ini kelas kami loh. Sama-sama. Iya, kita sama-sama. Iya, betul. Kerudungmu adalah kerudung yang telanjang. Bedanya saya sama kerudung yang lo. telanjang. Yang mencerminkan dirimu. Kerudungmu yang kau pakai tidak Jangan bilang mencerminkan gitu dirimu. dong. Kerudung yang kau pakai tidak mencerminkan dirimu. Kau tidak kau bukan seorang Itu paku yang ada di kepalamu belum dicabut pakunya. Dirimu tuh jaga lo baik. Paku yang ada di kepalamu itu belum tercabut. Paku yang di kepalamu belum tercabut loh. Apa di bawahmu? Itu paku di celanamu cabut kah? Nah, Bunda, Bunda Milky, kabar Tolong tanya baik-baik kau punya kelakuan. Kalau minta itu tas, minta itu tidak benar begini. Bukan kau tunjukkan gambar itu kau etiket yang tidak bagus ibu. Bukan, Bukan. tadi kan Bunda yang ngomong. Sesuatu yang dari TikTok itu akurat, terpercaya, maka saya tunjukkan. Apakah tadi yang joget-joget itu wajah Tuhannya Bunda Melki? Kan dari TikTok itu. Atau kurang jelas? Harus menunjukkan ada di Afrika sana, menunjukkan apa di Afrika sana. Saudara Nora, jangan salah loh, saudari Nora. Teman saya ini bukan ibu loh. Dia bapak-bapak. Samanya seperti aku. Cuman baterainya lagi lobet. Tidak berguna. Ini bapak Kamu loh. punya nabi, Kamu tengok itu betisnya. Bulunya panjang loh, 10 cm. Nabi kamu tidak berani menunjukkan Muhammad punya mukamu yang model Si Melki ini laki, sama seperti aku. model unta kah model Cuman pakunya belum kecabut dari kepala. bayang-bayang saja pikir. Ada bayang-bayang itu udah dilatih tuh bayang-bayang. Bayang-bayang tidak pernah ada Muhammad itu. Bayang-bayang. Bukan nggak bisa melihat dia ini si Melvin. Kerasukan setan. Nggak tahu, tadi dia bilang katanya kalau di Islam ajaran kasih, kenapa di Afrika itu bisa Tunjukkan membantai? Muhammad punya muka di saya. Tadi kau Oke, sudah oke, tunjuk oke. gambarnya mau Ini ya, yang di Afrika ya. Mana? Yang di Afrika. Mana ada Muhammad? Bayang-bayang. Oke, yang di Afrika ya. Apakah seperti iblis? Oke, yang di Afrika ya. Ini kira-kira percaya nggak ini Tuhannya Anda? Percaya? Percaya? Itu gambar. Itu gambar. Gambar, tapi kan dari TikTok ini. Dari TikTok ini. Ini siapa? Mau kemana engkau mau bilang dulu sama ibu, bilang dulu saya terserah padamu. Aku udah amat sih pikirin. Inilah resikonya kalau kebanyakan makan gondik. Gondik begini nih. Iya, makan gondik. Ajaran iblis itu bisa framing. Makanya jangan makan gondik. Gondik. Dia adalah iblis. Gondik. Benar kalau kau salah Gondik. iblis. Aku penasaran ini, kira-kira istrinya model macam mana nih ya? Kebanyakan makan gondik. itu nunggu aja. Yang masak di rumahnya dia. Istrinya yang mencangkul. Muntahin semua tulang-tulangnya, muntahin semua, muntahin.
Keluarin semua yang Yang ke sawah istrinya, bapak ini yang di rumah masak. Aduh. Ini teman SD saya loh. Kami dulu sekelas. Iya. Udah berapa daster Iya. yang dia sobek? Lontong buat orang yang mau makan. Cuman dia kalau pakai sepatu, buat orang yang mau makan. kalau pakai sepatu dia Aku masak selalu yang seafood kiri di buat kanan, ada yang mau kanan di masak, kiri. Ada mau masak lontong, mau Terus masak kalau pakai seafood. celana panjang, resletingnya itu taruhnya di belakang. Santap Nah ini dia, lontong, orangnya nih. Ini orangnya. dibabat habis semua lontong-lontongnya, siput-siputnya dibabat habis biar happy-happy lah. Ah, kenyang. ahai, ahai. Apa dia bilang ini? Kalian tertipu kan? Kalian pikir perempuan, dia laki-laki loh. Silakan, mau babat kita sih. Silakan dong. Mau makan Ini pisang, mau makan bapaknya, seafood, ada. ini bapaknya si Kiamat. Pasti enak sih. Disiapkan siput untuk Memang dia suaranya tuh kayak datang makan, perempuan. datang embat, Tapi dia ini laki-laki loh. diembat semuanya, diembat. Betisnya Diembat kayak dong. betis kesebelasan. Berotot. Aku silakan keluar. Ya, mau keluar. Bunda Melki di sini aja. Ya, Bunda. Hubungan Dipanggil bunda kok, Orang laki-laki tanya, dipanggil bunda. ajaran kasih Om. Dia katanya Bunda tadi, Bang Zuma. Dia bilang tadi. Bukan. Coba aja kasih anjing kalau tidak dia teriak. Pertama-pertama dia akan bilang begini, Tante Anjinta, jarak 10 meter kan? Tante Anjinta. Begitu anjingnya sudah semakin dekat 5 meter, Tante Anjinta. Ampun, Begitu pisang tinggal 2 udah meter makan, teriak dia, bukan? Tante Anjinta. Tante Anjinta, Tante anjing. Woi, Tante Anjinta, woi. Tadi masih jauh dia bilang, Tante Anjinta, Tante Anjinta, Tante Ngana punya anjing. Begitu dekat-dekat lagi, dekat-dekat, Tante Anjinta, Tante sudah dekat 3 meter dia meloncat. Anjinta, Tante, tolong kau dong. Berjiblat tapi caranya menyedihkan sekali. Saya baru dapat. Apa sih? Buka aja jilbab itu, dibuka aja dong. Kalau cara-cara itu dibuka aja jilbabmu itu dong. Udah layak seorang muslimah tuh seperti begitu sih. Nggak pantas. Malu deh aku. Kesian deh lu. Begitu sih padahalnya. Bunda. Oke, saya baik ya Bunda ya. Tadi kan dijelaskan sama Bang Zuma. Berbuat baik, berhubungan Orang baik. tanya ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana, dijelasin. Bukan ditunjukkan foto dulu. Adakah saya tunjukkan foto untuk saya di sini? Adakah saya bisa kasar sama kamu? Kan tidak ada. Kalau aku kan tanya. Saya beritahu sama Om. Kan tadi Ajaran bertanya kasih loh itu Bunda. begini. Bunda. Saya tadi Berjuang dalam bertanya. Injil. Ajaran kasih Islam itu begini. Ini ditunjukkan foto-foto. Iya, ini mau dijelaskan. Begini Bunda. Oke, Bunda. Oke. Sebentar, saya jelaskan ya. Berhubungan baik kepada Tuhan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika Tuhan menciptakan kita, diberikan nafas, kehidupan, rezeki, semua, ya kan? Kita tidak boleh mencambuk, meludahi, menampar, menombak Tuhan. Itu tidak boleh, itu tidak ada. Itu bukan ajaran kasih, Bunda Melki. Ya, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Coba dijelaskan lagi. Tuhan yang mana? Dulu, sekarang begini. Ya, Tuhan yang mana? Coba sebentar dulu. Saya Ajaran sudah terima. Sebentar. Oke, saya terima. Tapi Tuhan yang mana? Saya tanya lagi Tuhan yang mana? Oke, saya terima. Dulu, ya sebentar. Sekarang kan jadi pertanyaan saya begini. Ini kan berbuat baik kepada Tuhan. Nah, kalau di Ya, ajaran Kristen berbuat baik kepada Tuhan itu seperti apa? Begini. Saya kan tanya kepada ibu dulu. Iya, saya udah jawab. Tuhan itu Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana ibu sembah? Dan bumi yang tidak ditampar, yang tidak diludahin, yang tidak dicambuk. Apakah Tuhanmu pernah ada di dunia? Apakah Tuhanmu pernah ada di dunia? Jadi kalian langsung berbuat baik kepada Tuhanmu begitu? Berbuat baik kepada Dan apakah Tuhanmu yang mengajarkan langsung? Iya, Saya tanya dulu. Apabila berbuat baik kepada Tuhan, oke saya terima. Tapi
Tuhan yang mana? Tuhanmu pernah ada di bumi kah? Dan Tuhan itu mengajarkan langsung Tuhan kepada itu kalian tidak begitu? tidak perlu datang di bumi. Aduh, tidak perlu apa? Ya, karena begini, Bang Melki, salah satu contoh. Tidak perlu apa? Ya, sebentar dulu. Bunda Tadi Melki. Bunda, sekarang Bang gimana sih? Saya tadi salah sebut, Pak Oh Hamid. iya, Oke, iya. Bunda Melki, kalau Tuhan kami balik lagi. datang ke bumi, itu nanti seperti ajaran kalian, menombak Tuhan, mencari Tuhan, meludahi, Saya bisa memahami. menampar. Kalian itu termakan dengan kitab Barnabas. Kitab Barnabas itu kalian termakan. Kitabnya dianggap apa? Bidah. Kan di situ kan itu. Kalian kan percaya. Oke. Injil Sekarang pertanyaan Barnabas. saya begini. Kalian Ya, pertanyaan saya begini. Bagaimana Kristen berbuat baik kepada Tuhannya? Kalian kan mengikuti Injil Barnabas yang ditolak dalam pengkanonan itu. Tahu Saya tidak? bertanya loh, Injil pertanyaan Barnabas saya, itu bagaimana? Tuhannya Bang Melki itu bagaimana? Udah. Tidak bisa menjawab Tuhan sesungguh menurut kamu tuh Tuhan yang bagaimana? Tidak bisa dijawab. Apakah Tuhanmu dari atas dan turun dalam ajaran berbuat baik padamu? Itu kan kalau begitu saya kata itu ajaran fiktif. Saya juga sekarang bisa mengatakan sekarang. Bentar lagi kena settingan. Jangan marah-marah terus dong, santai-santai. Kena stroke lo bentar lagi. Tadi kan saya sudah jawab. Berbuat baik kepada Tuhan. Saya setuju. Ibu, saya kan bilang saya setuju dan Sekarang berbuat baik kepada Tuhan ya Bang Bunda Ibu punya Melki jawaban gimana? itu saya terima 100%. Ibu dengar dulu. Ibu punya jawaban itu saya terima 100%. Tapi sekarang saya balik bertanya, Tuhan yang mana? Oh, saya belum bertanya kok Tuhan kamu yang balik menyatakan bertanya. langsung. Iya Kak Ibu. Saya belum bertanya, saya bertanya dulu lagi Tuhan itu dong. menunjukkan jati dirinya kepada Anda bahwa dia suruh kamu melakukan atau dia menyampaikan Iya. langsung. Bunda Melki berbuat baik kepada Tuhan itu Ibu, sekarang bagaimana? saya bisa mengatakan bahwa Tuhan saya yang begini, dia mengajarkan kepada saya untuk bla 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 begini. Itu kan Iya, cara mengajarkan kami untuk saling menyayangi sesama, mengasihi sesama makhluk. Nah, pertanyaan saya sekarang, Tuhannya Bang Melki, Bunda Melki berbuat baik kepada Tuhannya Bunda Melki itu gimana caranya? saya berbuat baik kepada Tuhanku karena ada Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kami. Bahkan dia katakan berdoalah bagi musuhmu, kasihlah musuhmu dan berdoa lagi kepadanya. Bang Bunda Melki berbuat baik kepada Tuhan Bunda Melki itu bagaimana caranya? Kasih sama saudara toh. Itu Kepada Tuhan, sama manusia kepada toh. manusia. Itu kepada manusia. Tuhannya Bunda Melki manusia. Tuhannya Bunda Melki Tuhan kami manusia. mengajarkan. Tuhan kami kan firman yang menjelma menjadi manusia. Itu faktanya seperti begitu. Tuhannya Bunda Tuhan yang Melki mana? manusia. Iya. Menjelma menjadi manusia. Tuhan kamu yang mana? Oh, jadi Tuhan kamu yang mana? Tuhannya Bunda Melki manusia yang pernah Tuhan kamu pernah datang di dunia. Jadi kamu mengimani apa yang tidak kamu lihat? Diludahin. Kami mengimani apa yang kami lihat. Tuhannya Bunda Melki yang pernah ditampar Tuhan kamu ada di dunia. Tuhanmu adalah Tuhan angan-angan. Tuhan menurut otak pikiranmu sendiri. Tuhan angan-angan saja kamu punya. Nabi Musa juga angan-angan. Mana bukti wajahnya? Oh, saya mau tunjukkan wajahnya Tuhan yang bagaimana. Sebentar ya. Bentar. Mana wajah? Oke. Mana Mana? Mana suaranya? Silakan. Ya. Oke, ya. Tuhannya Bunda Nora, ya tidak ada wajahnya. Nah, jangankan Tuhan, nabinya Bunda Nora saja nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini Tuhannya Bunda Melki. Nih, ya. Ini Tuhannya. Itu bukan Tuhannya saya. Itu gambar. Itu gambar. Itu gambar. Kok kasih itu sampai 1000 kali anggap itu gambar. Itu gambar. Itu gambar. Ini Tuhannya Bunda Melki. Nih. Oh, ini Tuhannya. Itu gambar. Loh, itu gambar. Ini wajah Tuhan ada. Oke, saya tunjukkan yang ini ya. Oke. Sabar ya, bentar. Saya juga pengen tahu. Oke. Nah, dia mau tanya dulu.
kau datang, kalau pergi ke dalam masjid itu kau menyembah siapa di dalam sana tuh? Hah? Nah, Hah? ini yang mana Tuhannya? Sabar. Nah, ini yang mana Tuhan Tuhannya? lagi. Yang mana nih? Di dalam masjid kau menyembah siapa di sana? Yang yang mana sama Tuhannya? saja. Tuhannya Bunda Melki yang mana? Yang ini? Kesian sekali. Ini, yang mana? Yang mana? Yang ini? Angan. Yang ini Tuhanmu Tuhannya. adalah angan-angan. Yang ini. Tuhanmu adalah angan-angan. Yang mana? Angan-angan Yang belaka. mana? Yang mana Tuhannya? Yang ini. Kau tidak bisa membuktikan nabimu yang pernah ada di dunia saja kau tidak bisa menunjukkan rupanya kepada saya sampai dengan hari ini. Teka-teki, barang fiktif yang kau sembah itu, yang kau percaya ajaran itu adalah ajaran fiktif. Melki udah pernah ketemu Yesus belum? Melki, Sudah ketemu Di mana? di mana temunya? dalam penglihatan saya. Fiktif juga berarti. Dalam penglihatan saya. Dalam penglihatan pribadi saya. Wow. Kamu coba? Ya. Sekarang kalau kau tidak percaya kita berangkat sumpah. Kau berani? Berani? Berani. Kau berani Nur? Berani. Oke, sekarang taruhan nyawa. Kau mau? Mau? Nah, sekarang taruh ya. Kau mau angkat sumpah. Oke. Saya bersumpah kepada Yesus. Ya. Kau bersumpah. Saya pernah mendapat penglihatan. Iya. Oh my God. Kayak mana wajahnya? Menurut Sekarang penglihatan. kau bersumpah. Menurut Taruh penglihatan apa? lo. Taruh nyawa. Sekarang kau mau apa? Tuhan Menurut yang lebih benar atau penglihatan Tuhan lo. saya yang lebih benar? Taruh nyawa. Ya, silakan. Kalau kau berani, kau angkat sumpah di situ. Saya open kamera. Saya open kamera. Oke, open kamera. Oke. Open kamera. Dia. Besarkan dia host. Saya nggak bisa besarkan. Ya, Le. Kau jangan lari ya perempuan, Saya tidak lari laki-laki. Jalan. Ustadz Arif noise. Jangan lari. Saya nggak bisa di sini memute, Akang, walaupun moderator. Oke, silakan open cam. Open Ayo. cam. Oke. Oke, sabar. Saya cuci tangan dulu. Oh, cuci tangan. Kenapa? Bau gondit kah? Saya cuci tangan dulu. Ya. Bang Zuma udah monitor, Bang. Ya, ini Pak David. Halo, Pak David. Pak David ini apa ya? Kristen ya, Pak David ya? Kristen ya. Debat apa? Ya, ini sebentar. Pak Melki Jangan takut, mau menantang, mengangkat sumpah. Ya, silakan. Open cam. Iya, kau juga mengangkat sumpah. Bukan hanya saya saja perempuan. Iya, saya mengangkat Saya sumpah di sini. Open cam kau, Melki. Open cam. Sabar. Nggak usah pakai gitu, Bunda Melki nggak usah pakai gitu. Dia mau pakai jilbab. Bu Nora, dia mau pakai jilbab ya. Nggak usah pakai gitu. Saya tidak akan percaya. Pak David, Allahmu noise, yang Pak benar David. atau Allahku yang benar? Allahku yang benar atau Allahmu yang benar? Oke. Silakan. Buka. Oke. Oh. Allahmu yang benar atau Bapak toh. Oke. Kalau kau berani, Allahmu yang benar atau Allah saya yang benar? Saya pikir Ayo. dari tadi. Kan aku sudah bilang toh. Maaf Bang Zuma, saya tidak Oke. Kamu tidak percaya sama aku, so. Sumpah. Kau punya nabi yang benar atau Nabi saya yang benar? Nabi Tante. Muhammad yang benar atau Yesus yang benar? Bapak Yesus yang Tante. benar atau Muhammad yang benar atau Isa? Muhammad yang benar atau Yesus yang benar? Kau berani. Angkat sumpah kalau kau berani. Ayo, Sudah ayo. beta Taruh bilang. nyawa, kau mau? Sudah beta bilang Bau kan. sapi atau bau apa? Bau sapi atau bau sapi atau bau anjing atau bau babi? Ya, bau apa? Bau anjing. Sudah beta ngomong Mau tadi toh. Dia mau mengangkat sumpah Bang Zuma. Nah, sebentar dulu. Ini tante cantik. Ini kalau tidak apa? Tante cantik. Ini tante cantik kali. Awen, ini apa? Apa itu? Sumpah sudah. Mari sudah kau. Kalau kau berani, nyawa taruhan. Oke. Ya, silakan ayo. Kebenaran ada dalam Muhammad atau kebenaran ada dalam nama Yesus? Kebenaran dalam Muhammad atau kebenaran dalam nama Yesus? Ya. Oke. Kalau kau berani, apa sumpah? Kita angkat sumpah ya. Mana Sudah petaka, rusak ini. Mana petaka akan terjadi kepada kita ya? Mana petaka Tante akan ini terjadi sudah pada- rusak otaknya tante ini. Iya. Siap, izin Pak David.
mau angkat tema apa Pak David? Dibuka mute-nya Pak David. Diselesaikan dulu, ini tante hargai dulu dong. Jangan Ini soal apa ini? Bos. Selesaikan. Debat soal apa ini? Bentar dulu ya Pak David ya. Bentar ya Pak David, nyimak dulu ya Pak David ya, biar Baik, Pak baik. Melki dulu. Ya. Nah, nyelesaikan sumpah. Bapak, Tante Melki, Tante buka dulu, Tante mute. Pak David noise. Tante buka dulu mute ya, itu Tante di mute. Dia nggak tahu kalau itu di mute. Dia nggak tahu kalau itu di mute. Ini soal apa ini? Debat soal apa ini? Sabar Bang David. Dia mau bersumpah. Dia mau membuktikan bahwa ajaran David, kasih noise, Islam Pak David. dan Kristen, Pak Di mute David. dulu, izin Pak David. Doubling kita, ya izin. Tante Melki, Tante diundang dulu Akang buka mute-nya. Dia nggak bisa buka mute itu, nggak tahu dia. Udah 5 kali dia, saya keadaan. undang Pak David, Pak Melki, Bunda Melki, dibuka dulu mute-nya Bunda. Kan dia asik ngocor kan. Nah. Bunda, dibuka dulu mute Bunda, Bunda Melki. Di mute, itu mute. Buka mute-nya Bunda. Mute. Pak Melki di mute Tante. Aduh, Bunda ini gimana sih? Dengar kah? Bunda Melki. Mute, Sudah bilang buka. tadi toh. Tante. Tante. Ngana tidak percaya toh. Astagfirullah, kenapa dia? Tante, buka dulu itu mute. Lu mute itu, mute. Di mute, dibuka dulu. Kasihan. Dia cari pintu, disuruh buka pintu katanya. Di mute itu Tante. Dibuka mute, buka mute dulu Akang. Udah Bunda, dari tadi udah diundang ke. Dia tak tahu Tuh. ya. Diundang dari tadi. Mute dibuka, mute-nya dibuka. Tante, ternyata memang Tante yang goblok. Bardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian biar kita bisa bersumpah. Bunda Nora, ada salam dijawab dulu Bunda. Tadi udah jawab. Lihat. Yang di surga tuh, yang sudah berada di surga tuh Muhammad atau Yesus? Assalamualaikum Bunda Nora. Ya Allah. Waalaikumsalam. Tadi udah ku jawab. Yesus berada di surga. Waalaikumsalam tadi ku jawab. Iya. Iya tidak usah lagi banyak sumpah aja. Jangan lagi banyak perkataan. Sumpah kebenaran ada. Yang ada di surga adalah Yesus atau Muhammad. Yesus atau Muhammad. Selamat makan Bunda Nora. Selamat makan. Iya, kita Biarkan dulu, biarkan. Pak David ini kerasukan Roh Kudus kayaknya Pak David ini. Muhammad atau Yesus di surga. Udah aku bilang tadi istrinya yang ke sawah, yang di rumah masak. Di surga. Iya. Yesus berada di surga. Yesus berada di surga. Kita bersumpah. Oke, bagaimana? Saya berani ke depan, lihat Bang. Saya berani ke depan. Sumpah, atau kebenaran. Masalah. Muhammad atau Yesus. Yesus berada di surga. Kau katakan Endingnya nanti ini, ya Oke, kesimpulannya sumpah nanti sampai dia benar. bakal rumah. Dia aja nanti. Kebenaran ada petaka Yesus. Malah petaka akan kejar kau sama hidupmu. Malah petaka akan kejar Cek darah dulu Pak, cek darah dulu Pak, berapa tensinya Pak? Pak, cek darah dulu tensi berapa? Tensi berapa Pak? Aman Nanti- tensinya? Tensi darah aman? Bang Ardi, nanti kita minta pendapat Pak David tentang kelakuan yang sini. Iya. Oke. Sekarang Tante Melki kita bersumpah apa? Bersumpah yang ada di surga sekarang ini Muhammad atau Yesus. Saya katakan Yesus yang berada di surga. Kau katakan siapa? Oh, belum ada yang ada di surga. Mukanya galak tapi suaranya kayak perempuan. Bunda tadi Bang Andi. Bang Handi kadang-kadang Keputusan memang dia. diambil. Dabu sudah dilempar. Keputusan harus diambil. Melihat apa? Tante bilang ada Keputusan harus melihat diambil. Yesus. Melihat apa Tante? Tidak perlu, itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Tidak perlu lagi kau campur aduk. Sekarang saya tanya, yang ada di surga Muhammad atau Yesus? Kau jangan bolak-balik lagi, jangan kau bolak-balik. Ya enggak bakal Ini duduk. pasti Duduk ini lah. pasti Pak David malu ini pasti malu Pak David. Pak David, tadi saya bilang sama Tante Melki. Yang ada di surga tuh Muhammad atau Yesus? Jawab dulu. Saya Yesus. Belum ada Siapa? yang di surga, Tante.
Oh, sumpah. Kau belum ada, kau sumpah atas nama siapa? Sumpah atas nama iblis, kau nama Muhammad, kau terserah kau. Saya sumpah dalam nama Yesus. Begitu aja, selesai. Buset dah. Nyawa tahu namanya. Kalau kebenaran ada di tangan saya, mana petaka akan mengajar kau selama hidupmu ada. Anak cucu suamimu akan dihantau. Ya, akan dihantau terus selama hidupmu. sabar tanta, nanti stroke, naik darah tinggi. Sudah? Jangan lagi mutar-mutar, saya tidak mau lagi. Dia sendiri yang muter-muter dalam rumah loh. Dia keliling. Jangan. Jadi kira-kira Ini pasti- apa yang tanta Iman lihat? perlu diuji. Iman itu perlu diuji. Ingat, iman itu perlu diuji. Iman itu perlu Kita uji iman. Oke, Jangan sama bukti iman ya. saya dan kau. Ya, kita uji iman ya. Uji, oke? Iya. Oke. Sebentar, Sekarang Bunda Nora. saya. Bunda Nora, bentar. Pak Melki, bentar. Saya cuma mau ngasih tahu. Enggak. Saya cuma pengen ngasih tahu aja. Dia nggak bakal dengerin Bang Ardian. Dia nggak bakal denger Bang Ardian. Nggak bakal denger. Nggak bakal. Enggak, aku nggak ngasih tahu Pak Melki aku ngomong sama Bunda Nora. Sebentar dikasih kesempatan. Ngomong aja. Dinda Nora, Ya, Ngomong boleh aja. saya bicara? iya silakan. Tunjukkan, coba adik tunjukkan Musnad Ahmad nomor 22378. Tidak apa-apa. Saya pakai saya punya kekuatan ini, kekuatan doa dan saya Nggak punya percaya iman. Di situ Ini. Musnad Ahmad. ketika iya, Musnad Ahmad 22378. Ya. Nanti minta di mana buktinya Yesus di surga. Tidak ada itu Yesus di surga. Terserah kau. Tak ada dalilnya. Terserah kau. Itu cuma Kau terjemahan mengatakan di Indonesia Yesus saja. di surga. Original teksnya bukan di surga. Yesus ada di surga. Yesusnya di langit. Yesus Nah, kita ada di buktikan, surga. kita buktikan. Terserah kau mau di langit atau di mana. Iya, urusannya surga kau. versi Indonesia, Sekarang kau tapi original teksnya Uranon. Uranos artinya di langit, Sumpah, mana bukan di petaka surga. akan mengejar kamu ya. Suami dan anak-anak dikejar dalam hidupmu, dikejar dalam hidupmu. Ustadz Ahmad Akan dikejar. nomor 22378. Sampai usiamu, batin lu akan Oke. Bacakan ya. Tanta Melki. Ya, Tanta Melki, perlihatkan, saya bacakan perlihatkan, dulu, Tanta. perlihatkan. Tanta, sabarkah dulu, Tanta. Telah menceritakan kepada kami, Raul telah menceritakan kepada kami Auf dari Hasna binti Muawiyah dari Bani Suraim berkata, telah menceritakan kepada kami pamanku berkata, aku berkata wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Rasulullah SAW bersabda, Nabi di surga, orang mati syahid di surga, bayi lelaki dan bayi perempuan di surga. Nah, berarti Nabi di surga. Nabi kami Nabi Muhammad. Nah, Ya, sekarang tunjukkan di mana dia nabinya, Yesusnya di surga. Minta dalilnya, original teksnya tapi. Tanta, tunjukkan dulu di mana Yesus ada di surga. Tanta, tunjukkan. Ya, Tanta jangan marah-marah saja ya. Tanta bisa marah-marah begitu, saya juga bisa marah-marah ya. Tanta ngomong apa dan Tanta ngomong artinya. Dibuka mute-nya, mute. Dibuka mute. Nggak ada dalilnya Yesus di surga. Yesus itu di langit. Tante Melki, tidak ada. Tidak ada dalilnya Yesus di surga, Tanta. Iman perlu diuji, iman perlu diuji, iman perlu pembuktian dalam hidup. Dengan pengujian iman akan terbukti. Yesusmu itu nyangkut di langit. Paham? Dengan pengujian iman akan terbukti paham. Tidak berani mau angkat. Mana dalilnya? Ini Kacau. Mana dalilnya? Dalam Yesus. Ini Dalilnya mana? Yesus di surga. Ini. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus di surga mana? Itu kayu itu, kayu Mana? itu. Uji jangan kau olok-olok, iman takut. Belut listrik, mana dalilnya? Ini imanmu tuh, Yesus katakan kalau siapa mempunyai iman. Belut listrik, mana dalilnya? Yesus di surga itu dalilnya mana? Apa memiliki iman sebesar biji sesawi, dia dapat memindahkan gunung dari satu tempat. Surga mana dalilnya? Yesusnya berkata, siapa yang memiliki iman Apa ini? sesawi, dia dapat memindahkan gunung dari satu tempat. Diskusi. Kau ingat itu ya?
Sudah terbukti di Mesir. Gedein dia sendiri, gedein. Sudah terbukti di Mesir. Nggak bisa. Ya gedein sendiri, sendiri dia besarin. Dia. Akang Dia lagi sendiri, Kang. keluar Sudah dulu, Bunda. terbukti Nggak bisa. Apain? Gunung berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah terbukti di Mesir. Sekarang engkau lagi buktikan imanmu kepada Muhammad. Dia habis pindahin gunung. Oh. Ya udah pindahin. Ya udah, abang pindahin Dia Gunung lagi Merapi haid deh ini. sekarang deh. Lagi haid dia. Pak David Abang sampai pindahin malu. Gunung Merapi bisa nggak? Lagi haid dia. Pak David Bisa nggak? tahu Abang malu sampai tidak malu. iman ke Yesus. Saya berani karena sudah terbukti. Iman kita sudah terbukti. Iya udah pindahin Gunung Merapi sekarang, bisa nggak? Bisa nggak? Tidak perlu Abang pindahin. saya mengadu dengan dia. Bukan saya yang Gunung Merapi. Suruh minum baygon. Suruh minum baygon kalau imannya terbukti. Kamu mau dengan Noah. Dia terlalu menyiksa saya dalam gambar. Jangan-jangan kau lesbi. Kenapa harus ke Nora? Kamu lesbi ya? Bukan imanmu. Jangan gitu, banyak vulgar banget. Jangan-jangan kau lesbi. Kenapa kau suka sama Nora? Dengan gambar-gambar Iya, sekarang saya cuma mau sama menguji Nora aja. imanmu. Karena saya mau menguji pada Sama kita imanmu. juga dong. Angkat sumpah. Nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya. Kau jangan congor sembarang-sembarang. Kenapa marah-marah? Kau berhadapan dengan orang lain, kau menang. Kau berhadapan dengan orang lain, kau menang. Orang-orang tertentu jangan kau coba ya. Tidak semua Iya. orang itu sama. Sepesan kau Coba pindahin gunung. Coba pindahin gunung. Tapi jujur saya, Pesan kau, hati-hati. tapi saya jujur ya teman. Saya jujur ya teman-teman. Ini apakah yang saya lihat ini laki-laki atau perempuan? Betul, saya masih ragu loh. Tidak berani. Tidak berani. Coba dibesarin, Kang. Besarin dia sendiri. Terbukti. Gunung di Mesir terpindah. Sendiri karena beliau iman. sendiri. Terbukti. Gitu. Iya terbukti. Ada neneknya. Nah, saya mau sudah saya kau mau tes mata. Apakah mata saya masih normal atau gimana? Ini laki atau Kau mau perempuan orang ini? coba. Ante Melki pakai BH kah? Kau coba. Kau sudah kau mulai pintar satu dulu saja. Saya tidak akan gentar. Yang kau punya iman itu saya tidak akan gentar. Habis kan dia pakai karung basah dia. Pakai karung basah. Iman. Ini baterainya kapan habis ini orang? Kita uji ya. Saya sumpah Kita demi uji Muhammad. keimanan ya. Saya sumpah demi Oke, Yesus. Biarkan dia sampai dia mendarat. Saya sumpah demi Yesus. Kau jangan Iya, coba kau. Biarin aja. Biarin sampai meleduk-meleduk Ini dia. Coba kau. suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Kedengeran Bang Zuma. Tapi dari tadi dia keliling rumahnya ya. Tetangganya bilang tadi subuh dia telan ini Saya tidak keluar. pembalut bekas. Daripada muka Jadinya saya gini disorot, katanya. Kita berdiri di tempat agak gelap, biar kau tahu. Oh iya ya. Ya. Biar kau Itu tahu. kenapa Saya tidak Pak akan Melki? berhenti. Iya, habis Pak Melki kenapa punya habis payudara telan itu Pak pembalut Melki? bekas ini. Orang jangan ambil saya punya muka. Kau paham? Iya. Kau pikir Itu saya- kenapa punya kau pikir payudara, saya Pak? dengan kau. Terlalu Pak Melki lama kenapa kau punya bilang payudara kau itu, Pak? kau. Terlalu lama. Kau terlalu lama. Oke, nggak jadi kita sumpah. Pak Melki Iya, masuk sumpah. rumah, Pak. Yang Di berada luar di sumpah dingin, Muhammad Pak. katanya. Pak. Masuk dalam rumah, Pak. Nanti diseruduk babi. Babi nanti lewat. Masuk rumah lah. Bondit. Tidak berani. Oke. Pak Melki, kita Masuk uji rumah, Pak. keimanan boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Di dalam Markus. Ngapain Oke, di dalam Ya, oke. Di dalam Markus 16, Yesus mengatakan, ya, menerima Yesus sebagai juru selamat, memberinya dirinya dibaptis, dia akan diselamatkan. Tanda-tandanya salah satunya, kalau Pak Melki minum racun maut tidak akan celaka. Nah, Pak Melki coba minum racun maut, Pak Melki. Aduh, Yohanes diturunkan dulu. Pak Melki coba minum racun maut, Pak Melki. Aduh. Pak Melki. Saya masih ada. Iya, tanda-tanda yang akan diselamatkan oleh Yesus ketika Begini, menerima Yesus Ibu. sebagai juru selamat Ibu adalah minum tidak racun usah maut. berpanjang kata lagi, Ibu. Pak Ibu Melki mau kan angkat menguji sumpah di keimanan. surga. Ibu, Hah? Ibu sumpah demi Muhammad, saya sumpah demi Yesus. Yang ada di surga nih Muhammad atau Yesus? Nabi Ibu, itu di saya surga, punya Pak. suara agak Nabi, pelan. tadi saya sudah baca. Ibu, Nih, saya nih, punya suara nih, saya baca ya. Saya berada di luar rumah. Dengar. Tangga dengar, Ibu. Dengar, Rasulullah menjawab bersabda, Nabi di surga, orang mati syahid di surga, bayi lelaki dan bayi perempuan di surga.
Nah, tunjukkan sekarang kalau Yesus ada di surga menurut original teksnya. Tidak perlu. Itu kau punya kalimat-kalimat dalam kau punya Quran. Saya tidak perlu. Saya butuh kau punya iman, taruhan iman. Sekarang saya bilang taruhan iman, bukan saya butuh kau punya ayat-ayat. Saya tidak pakai. Untuk saya pakai. Oh, tangannya begitu ya? Tidak pakai. Itu Tante Melki itu pakai BH nomor berapa, Tante? Ibu terlambat. Saya diminta mengantar orang ke rumah sakit, ada yang sakit keras. Ibu ingat ya? Ah ya. Terlambat ibu mengangkat sumpah. Nanti ibu bilang saya takut. Ini mari. Ada tamu minta saya tolong mengantar, ada keluarganya sakit di rumah sakit. Oh, dukun dia, dukun. Bukan berarti saya, ya? Ya? Jangan bilang saya bilang Itu kamera merah. Yang perlu diantar ke rumah sakit itu Pak Melki yang sakit. Dia bilang begini, saya bilang di surga tuh Yesus, dia punya di surga tuh Muhammad. Bohong. Apa Yesus? Saya bilang kita uji iman. Yesus tidak di surga. Kalau memang di surga adalah Yesus, dia malapetaka akan mengejar dia dan suami dan anak cucu sampai 7 turunan. Batinnya akan dibuat gelisah sepanjang hidupnya, sepanjang usianya. Demikian pun kalau kebenaran dia ada di dia, saya yang mengalami seperti begitu, terbalik karena di saya. Begitu. Hanya ngomong-ngomong dari tadi tidak ada punya Yesus dan Tante, batinmu udah rusak, Tante. Ada orang kecelakaan lalu lintas, jadi ada dibawa ke rumah sakit, diminta saya tolong pergi melihat orang itu di rumah sakit. Mungkin saya bisa bantu juga dengan doa saya. Paham ibu? Paham ibu? Paham ibu? Paham? Oh, ibu tertawa. Doakan dirimu supaya enggak gila. Angkat sumpah kau takut, tertawa kau jago. Tak kau. Angkat sumpah kau takut, tertawa kau jago. Apa Tante Maria. Tante Maria. Ajaran kasih ya Bang Zuma. Ajaran kasih. Nabiku mati terhormat, Tuhanmu mati terkutuk. Itu aja kalah. Tante. Jangan lupa pakai subtext. Sebentar dulu Pak Yohanes, ini lagi kerasukan. Tuh, gara-gara dibawanya tadi tanda-tanda kayu itu. Kerasukanlah dia. Aduh, iman uji. Bunda Nora keluar aja dulu dari TikTok, naik lagi, moderatornya aktif. Sudah terlepas dia. Tante Melki, tadi udah aku bilang suami tante lagi di sawah. Ini berbeda, setiap orang di TikTok ini berbeda, jangan kamu samakan saja ya. Hati-hati saya bilang. Tante Melki. Bahkan kau nanti tuh, kau belum tahu. Belum tahu Tante Melki. Belum tahu imannya orang kalau bekerja, hati-hati ya. Tante, kapan rencana meninggal dunia? Tante Melki. Begitu sudah ya. Rencana mati dunia. Pindah alam. Diminta orang untuk mengunjungi orang yang baru habis kecelakaan lalu lintas di rumah sakit. Kalau Bukannya Tante Melki habis celaka. Kalau ibu tidak percaya, semoga saya ada data dan saya bilang sampai rumah sakit ibu melihat langsung ya. Ya. Ya udah, kalau itu jangan turun. Ya. Ibu, saya pakai wifi ibu. Ibu, saya pakai wifi ibu. Ibu. Saya punya data ini ada tidak saya juga belum tahu ibu ya. Ini wifi ibu. Ini wifi ibu lihat. Wifi-nya minta data sama Kalau apa Yesus. data ya. Kalau Sebelum turun, Saudara Melki sebelum turun saya mau tanya, saudara ini laki-laki atau perempuan?
Saudara Nggak ini usah tanya laki-laki atau begitu perempuan? lagi. Itu bukan mulut orang beriman, bukan mulutnya seperti begitu. Saya serius bertanya, Anda perempuan atau laki-laki? Saya melakukan kejahatan apa sama kau sampai bertanya begitu? Masa bertanya begitu dibilang jahat? Saya cuma tanya, Bapak ini laki-laki atau perempuan? Lama-lama kamu satu dua tiga dengan saya semua. 6 orang bisa angkat sumpah, masa bapak semua. Saya bertanya Mau serius, tahu? Bapak ini perempuan atau laki-laki? Weh! Saya robek mulut Saya nanti nih. laki-laki. Robek juga mulut kau nanti. Saya laki-laki, kenapa? Saya laki-laki, kenapa? Oh, kirain perempuan tadi. Sorry. Bisa tidak saya robek mulutnya, Bang? Abang, bisa nggak mulut abang ku robek? Bisa? Robek kau punya mulut duluan. Soalnya mulut abang ini lebar. Ikat. Oh, takut kau. Isi dulu paketnya, Tante Melki. Isi dulu paketnya. Melki udah disunat belum, Melki? Melki, kamu udah disunat belum? Sumpah tadi aku pikir perempuan beneran serius. Sudah diangkat tertanya baru mau. Kupikir tadi perempuan betulan. Ini kalau 2 saja orang di Islam kayak begini udah. Mampus sudah gitu. Tanganin. Bang Andi, ajak Bang Zuma ke Taman Lawang, Bang Andi. Banyak di situ. Allah Kacau. Pak Melki, kenapa itu naik sapi, Pak? Kenapa naik sapi, Pak? Kamu bau tai sapi. Tante udah isi. Kenapa nggak naik motor? Nah, biar bisa di rumah sakit nanti open cam. Oh, Tante. Tadi kupikir perempuan lo serius. Sama, karena Serius. suaranya berat itu kan. Sama ibu-ibu ini. Ternyata bapak-bapak. begitu buka mirip ikan pari, serius kaget aku, Mas. Ya Allah. Serius. Ikan pari, ekor ikan pari. Kupikir tadi ibu-ibu kan, ibu-ibu yang iklannya minyak kayu putih caplang. Ya ada kan? Ingat gak itu? Kupikir tadi tampilannya kayak gitu. Begitu buka kok tampil ikan pari orang ini. Laki rupanya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Begitu maha kuasa Allah yang menciptakan manusia model-model, banyak model ya. Keren. Allah ini luar biasa memang. Tadi Masya dia pertama Allah. baik Bang Zuma. Dia baik. Terus? Baru dia bilang, ajaran kasih kami itu tidak seperti kalian. Kau tengok di Afrika sana, umat muslim membantai. Dari mana kau dapat kabar? Dari TikTok. Jadi berita di TikTok akurat, 100% benar. Saya tunjukkanlah video itu. Di situ dia mulai tantrum. Enggak, maksudnya kayak suara laki-laki, kayak suara ibu-ibu kan, tapi tampilan badannya, postur tubuhnya itu tidak gemulai gitu loh. Iya kan? Benar nggak? Dia kayak pemain taekwondo. Dia Katolik gitu, nampak ada rosarionya kan? Oh iya. Bawa air suci dia itu mungkin, mau diciprat-cipratnya kan? Nanti kita ruqyah dia, mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi dia menghibur Bang Zuma, menghibur dia. Iya, Kami kita jadi kaget loh, terhibur Bang di Arti. sini. Betul. Kaget, tiba-tiba memaki langsung. Tapi katanya info dari TikTok ini akurat. Apakah betul ini wajah Tuhanmu? Mengamuk langsung dia. Astagfirullahaladzim. Yosep. Aku giliran Tuhannya ndak akurat. Kan dari TikTok juga kan, Bang? Ya, Yosep, agama apa, Dek? Iya. Agama Kristen sejati. Oke. Itu temanya, ajaran kasih Islam dan Izin, Melki saya turunin dulu ya, Melki ganti yang lain. Temanya itu Jaringanku ndak bagus. kasih. delay ya, Bang Zuma delay. Ya, Islam kasih atau Kristen yang kasih ya udah jelas
agama yang mengasihi sesama adalah agama Kristen, sedangkan Islam adalah agama yang sangat membenci dan ingin membunuh para Yahudi dan Nasrani. Agama yang sangat dengar enggak Kak? Silakan Agama aja. Kristen adalah kasih, sedangkan agama Islam adalah agama yang ingin membunuh, memperangi Yahudi dan Nasrani. Oke? Dalilnya mana? Oke, Iya. banyak dalil yang Jaringanku aku mau ada agak ini. Oke, bentar. Aku coba dulu, bukan open cam, bisa nggak coba? Biar aku tunjukin data. Nggak bisa, nggak bisa. Pengikutmu Iya, aja silakan. baru. Pengikutmu aja baru Nah, aku belum. 102. Aku belum bisa buka kamera ternyata. Bapak dan Abang Kamera kasih buka tahu. lapak aja ya. Kita pakai satu data ya. Saya membawa Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasad fil ardi maka annama qatalan nas jami'a wa man ahya maka annama ahya nas jami'a. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwasanya barang siapa membunuh satu manusia bukan karena